Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang menghitung dan mencatat angsuran pajak panduan komprehensif. Dalam presentasi ini akan menjelajahi seluk-seluk angsuran pajak, mulai dari dasar hukum hingga pencatatannya dalam akuntansi. Memahami topik ini krusial harus memastikan kepatuhan fiskal dan mengelola keuangan perusahaan secara efisien. Mengapa angsuran pajak itu penting? Yang pertama, peran vital dalam kepatuhan fiskal. Yang pertama ada kepatuhan pajak. Angsuran pajak membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap, menghindari beban pembayarannya besar di akhir tahun buku. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Memungkinkan perusahaan untuk merencanakan arus kas dengan lebih baik, mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak secara teratur. Selanjutnya, mengurangi sanksi. Dengan membayar angsuran tepat waktu, wajib pajak dapat menghindari denda dan sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatan atau kekurangan pembayaran. Selanjutnya, jenis-jenis angsuran pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, yaitu angsuran PPh pasal 25 untuk badan usaha atau pribadi. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pembayaran PPN bulanan bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Pembayaran PBB yang dapat diangsur sesuai ketentuan daerah. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan angsuran yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan kewajiban wajib pajak. Nah, selanjutnya dasar hukum dan peraturan terkait angsuran pajak. Undang-undang perpajakan, yaitu landasan utama angsuran pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, peraturan Menteri Keuangan. Detail teknis dan implementasi seringkali dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Yang ketiga, surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Setiap pelengkap surat edaran memberikan penegasan dan petunjuk pelaksanaan. Penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru agar tidak terjadi kesalahan dan perhitungan dan pembayaran angsuran. Selanjutnya, metode perhitungan angsuran pajak PPh pasal 25. Yang pertama, langkah 1, hitung PPh terutang tahun lalu berdasarkan SPT tahun PPh tahun pajak sebelumnya. Langkah 2, kurangi kredit pajak seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Langkah 3, tentukan PPh yang harus dibayar sendiri, hasil pengurangan PPh terutang dengan kredit pajak. Langkah 4, bagi dengan 12 bulan untuk mendapatkan besaran angsuran PPh pasal 25 bulanan. Metode ini memastikan pembayaran pajak dilakukan secara proporsional sepanjang tahun. Studi kasus, angsuran pajak perusahaan dagang. Data keuangan tahun lalu, contohnya penghasilan bruto 1 miliar, biaya usaha 700 juta, PPh terutang 45 juta, kredit pajak PPh pasal 22 dan 23 5 juta. Nah, perhitungan angsuran PPh 25. PPh yang dibayar sendiri sebesar 45 juta dikurang 5 juta 40 juta. Angsuran PPh 25 bulanan 40 juta dibagi 12 3 juta 333. Dalam studi kasus ini, perusahaan dagang tersebut harus membayar angsuran sebesar pasal 25 yaitu 3.333 setiap bulan. Pencatatan akuntansi angsuran pajak. Ada jurnal pembayar angsuran, dan yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga rekonsiliasi pajak. Selanjutnya, implikasi non-kepatuhan, denda dan sanksi pajak yang menanti. Denda keterlambatan. Wajib pajak yang terlambat membayar atau menyetor angsuran pajak akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, sanksi administratif. Kekurangan pembayaran angsuran juga dapat mengakibatkan sanksi berupa bunga atau kenakan jumlah pajak. Tindakan hukum. Dalam kasus yang lebih serius, non-kepatuhan dapat berujung pada pemeriksaan pajak dan bahkan tindakan pidana perpajakan. Tips dan strategi mengelola angsuran pajak efisien. Yang pertama, prediksi penghasilan akurat. Lakukan estimasi penghasilan yang cermat untuk menghindari pembayaran terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, patuhi batas waktu. Buat jadwal pembayaran dan patuhi batas waktu yang telah ditentukan untuk menghindari denda. Yang ketiga, pencatatan rapi. Pastikan semua dokumen dan catatan transaksi terkait pajak tersimpan dengan baik dan rapi. Selanjutnya, konsultasi dengan ahli pajak.
Jika ragu, jangan segan untuk mencari bantuan dan konsultan pajak profesional. Nah, kesimpulannya, angsuran pajak adalah elemen penting dalam sistem perpajakan yang menuntut pemahaman dan pengelolaan yang baik. Dengan kepatuhan dan perencanaannya matang, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa kendala. Nah, itulah tadi sedikit membahas tentang menghitung dan mencatat angsuran pajak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.